Cap. Selamat pagi anak-anak, salam satu hati. Jadi, selamat datang di pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di pertemuan kita kali ini. Dan bagi teman-teman kalian yang belum bisa hadir, karena sakit ataupun ada acara, Bapak doakan cepat sembuh bagi yang sakit. Kemudian yang ada acara, semoga acaranya dilancarkan dan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah teknologi. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang tahu bagaimana sih teknik pengereman yang benar pada sepeda motor? Supaya nanti jarak pengereman yang kalian perlukan itu lebih pendek. Ada yang tahu? Rem-rem aja. Jadi nggak mungkin kita langsung rem-rem aja. Ntar rem depan yang kalian pencet, kalian jungkir balik. Jadi sebenarnya teknik pengereman itu ada loh. Jadi ketika kita ingin mengerem, rem yang harus digunakan yang pertama itu rem kiri atau rem belakang, baru kemudian diikuti oleh rem kanan secara perlahan. Jadi sehingga itu akan membuat jarak pengereman kalian itu akan lebih pendek. Nah, pada saat yang darurat itu akan sangat sulit kita lakukan karena pasti tangan kita akan spontan. Misalkan sering pakai rem kanan, berarti rem kanan pasti yang akan nanti kita tekan pada saat kondisi darurat atau spontan. Nah, ada loh teknologi yang akan memungkinkan kita melakukan teknik pengereman yang benar. Nah, teknologi apakah itu? Itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu teknologi combi brake system atau mengkombinasikan antara rem depan dan rem belakang. Nah, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi, seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan masuk ke materi combi brake system. Nah, tujuan pembelajarannya tentu pertama kalian bisa menjelaskan apa sih pengertian dari combi brake system, kemudian dapat menyebutkan jenis-jenis dari combi brake system, kemudian mampu menjelaskan bagaimana cara kerja dari combi brake system, dan yang terakhir kalian dapat melakukan penyetelan atau pemeriksaan dari combi brake system. Nah, tanpa basa-basi kita lanjut ke materi yang pertama. Pengertian dari combi brake system. Jadi combi brake system di sini adalah sistem pengereman yang menggabungkan antara sistem rem depan dan sistem rem belakang. Jadi ketika kalian menekan handle rem belakang, itu rem depan juga ikut tertekan walaupun tidak tertekan sampai mengunci. Jadi seperti yang Bapak bilang di pertama, sistem atau teknik pengereman yang benar itu adalah kita tekan rem belakang dulu, baru diikuti dengan perlahan oleh rem depan. Nah, pengertiannya sudah. Sekarang kita lanjut ke fungsi dari CBS. Jadi, combi brake system di sini diharapkan mampu memperpendek jarak pengereman. Nah, ketika kalian melakukan rem belakang pada sistem pengereman yang manual atau yang biasa, itu jarak pengeremannya akan lebih panjang. Nah, yang ini, yang di atas yang biru. Tapi ketika di sistem CBS, ketika kalian menekan handle rem belakang, itu handle rem depan itu akan ikut tertekan. Sehingga jarak pengeremannya pasti lebih pendek dari yang biasa. Kemudian ketika menekan rem depan itu akan sama karena rem depan tidak, ketika kalian menekan rem depan pada sistem CBS, rem belakangnya nggak akan tertekan. Tapi ketika kalian menekan rem belakang, itu rem depannya ikut tertekan. Seperti itu. Nah, kalau rem belakang pada standar dan CBS itu yang berbeda. Ketika rem depan dan belakang dipencet secara bersamaan pada sistem rem CBS dan rem biasa, itu hasilnya sama jarak pengeremannya. Jadi fungsi dari CBS adalah memperpendek jarak pengereman yang kita lakukan. Oke, next. Kita akan mempelajari apa sih jenis-jenis dari sistem CBS. Nah, ternyata sistem CBS ini banyak jenisnya. Nah, yang pertama itu ada mechanical CBS. Jadi mechanical CBS ini adalah sistem CBS atau combi brake system dengan pemroses ataupun cara kerjanya secara manual. Jadi dia menggunakan yang namanya equalizer yang ini. Jadi ini adalah equalizer dari sistem pengereman CBS yang mechanical.
Jadi ketika kalian menekan handle rem belakang, dia equalizer ini akan mengatur sedemikian rupa sehingga ketika rem belakang ditekan secara keras, yang tenaga akan diteruskan ke rem belakang sehingga rem belakang mengunci, sedangkan rem depan itu akan seret dia. Jadi dia menggunakan yang namanya connecting cable untuk meneruskan tenaga dari handle rem kiri atau rem belakang ke handle rem depan. Kemudian dibantu oleh knocker joint, knocker pin, sehingga rem depan itu akan menjadi seret. Oke, lanjut ke jenis CBS yang berikutnya. Jadi jenis CBS yang berikutnya itu semi hidrolik. Seperti namanya semi hidrolik, jadi sistem rem CBS ini menggunakan bantuan dari namanya delay spring atau equalizernya menggunakan CBS master cylinder. Jadi ketika kalian menekan handle rem belakang, maka tenaga akan diteruskan ke equalizer yang namanya equalizer. Jadi equalizer ini mengubah, kalau rem belakang itu kan di sini trommel, dia pengoperasiannya menggunakan seling baja. Nah, dari seling baja ini dirubah dia menjadi hidrolik atau sistem hidrolik. Jadi dia di sini ada master silindernya, CBS master cylinder, kemudian diteruskan ke kaliper lem depan. Nah, yang berbeda di sini di kaliper rem depan ada 3 pot piston. Jadi 2 pot piston ini dikendalikan oleh rem depan, sedangkan yang satu yang di tengah yang merah ini dikendalikan oleh master cylinder di CBS master cylindernya. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh saat kita menekan tuas rem belakang itu akan diatur oleh CBS master cylinder menggunakan delay spring, sedemikian hingga ketika rem belakang mengunci, rem depan itu tidak boleh ikut mengunci, dia harus seret. Itu. Nah, kita lanjut ke jenis yang berikutnya. Jenis yang berikutnya itu hydraulic CBS. Jadi hydraulic CBS yang full itu ada 2 sebenarnya. Ada yang gabungan dari CBS dan ABS. ABS itu adalah salah satu sistem dari pengereman yang mana dia mencegah rem ataupun ban terkunci sepenuhnya. Jadi terkunci, lepas, terkunci, lepas. Itu ABS atau anti-lock brake system. Nah, ini dikombinasikan dengan kombi brake system. Jadi ketika kalian menekan rem belakang, rem depan juga ikut terkunci. Nah, yang membantu itu adalah namanya modulator. Modulator ABS. Jadi modulator ini menggunakan, nanti di dalamnya ada motor dan sebagainya. Sedangkan kalau jenis hidrolik CBS yang biasa, dia menggunakan sistem yang namanya delay valve. Delay valve itu seperti gambar yang di sini. Nah, ketika rem belakang itu ditekan, melebihi tekanan yang ada di delay valve-nya, maka cairan ataupun minyak remnya itu akan diteruskan ke rem depan. Jadi sama, rem depannya itu ada 3 port piston. Jadi satu piston yang dikendalikan oleh rem belakang ataupun dikendalikan oleh equalizer atau delay valve-nya, dan dua pot piston dikendalikan oleh rem depan. Nah, pada kali ini kita akan membahas khusus yang mekanik dulu. Jadi jenis CBS mekanik. Nah, untuk itu kita akan melakukan atau melihat sebuah video bagaimana sih cara kerjanya, biar kalian tidak membayangkan aja. Biar Bapak bilang, yang rem depan ini tertekan, yang di belakang ditekan, yang di depan agak seret. Belakang kunci, depan agak seret. Biar kayak gitu, Bapak akan menampilkan sebuah video supaya kalian lebih paham lagi. Nah, ini adalah video gimana cara kerja dari mechanical CBS. Silakan diperhatikan. Nah, ini main-main jadi. Kabu mekelu tuh main-main ya. Itu masalah. Coba ulang. Sebenarnya misi nyetop-nyetop ya. Nah, ketika kita lagi berjalan, kemudian kita menekan rem belakang,
menekan dengan tekanan ringan, itu tenaga akan diteruskan dari handle rem, kemudian ke seling, kemudian ke rem belakang. Jadi pada saat kondisi ini rem belakang itu akan tertekan sedikit sehingga masih rodanya itu masih berjalan tapi sudah mulai melambat. Sedangkan roda depan itu masih berjalan sempurna dia. Jadi tak ada hambatannya. Kemudian yang kedua, ketika handle rem belakang itu mulai ditekan lebih keras lagi. Nah, seperti ini. Jadi roda belakang itu mulai lebih melambat lagi, sedangkan yang di depan sudah mulai melambat. Yang di belakang sudah istilahnya itu sudah mulai hampir terkunci, sedangkan yang di depan itu baru melambat. Seperti itu. Nah, ketika kita menekan dengan penuh, rem belakang itu akan terkunci atau roda belakang itu akan terkunci. Nah, seperti ini, roda belakang diam, sedangkan roda depan itu bergerak sedikit. Jadi seret istilahnya. Seperti itu. Nah, itulah video dari bagaimana kita melihat cara kerja dari CBS mekanikal. Nah, setelah kita melihat cara kerjanya, kita akan belajar bagaimana sih cara mengecek ataupun cara penyetelan dari CBS mekanikal. Maka dari itu kita akan melakukan sebuah praktek kecil. Oke, kita pindahkan dulu kameranya. Nah, di sini sudah ada yang namanya sistem CBS mekanikal. Ini adalah salah satu tipe sepeda motor Vario CBS yang tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, ini yang namanya equalizer. Equalizernya jadi seperti ini. Ini namanya connecting kabel. Jadi dia yang akan meneruskan tenaga dari handle rem belakang ke handle rem depan. Di masternya di sini. Kemudian ketika kita menekan rem belakang, nah ketika kita menekan ringan seperti cara kerja tadi, yang tertarik itu hanya yang di belakang, yang ini. Nah, jadi yang di belakang yang tertarik. Ketika kita menekan lebih keras, yang depan ikut tertarik kabelnya. Jika menekan lebih keras lagi, ya, yang depan juga akan tertarik seperti itu. Jadi ketika roda belakang mengunci, roda depan jadi seret. Nah, yang membuat atau yang membantu bagaimana caranya supaya rem depan ikut terkunci itu namanya connecting cable. Jadi connecting cable yang akan meneruskan tenaga kemudian menuju di yang video yang kecil menuju ke knokernya atau knocker join dan knocker pin. Ya ini knocker pin. Nah, ya ini knocker pin dan di sini knokernya. Tekannya kelihatan? Nah, di sini. Cara penyetelannya gimana, Pak? Nah, cara penyetelannya yang pertama yaitu pastikan, nah ini sebenarnya tegang sih. Ini sih ngena ya, Dan. Kan banyak bisa. Kita pastikan dulu jarak main bebas dari handle rem belakang itu 10 mili atau 1 cm. 10 sampai 20 mili. Nah, setelah itu kita kendorkan muri yang ada di connecting kabelnya. Kendorkan yang di sini. Nah, baru kita kendorkan lagi. Setelah itu kita cek di knocker join dan knocker pinnya. Yang di sini. Jadi pastikan antara knocker join yang ini dengan knocker pin itu tidak ada jarak bebasnya, main bebasnya. Jadi kita bisa menariknya di sini, di penyetel di connecting kabelnya. Kita tarik dengan cara memutarnya berlawanan dengan jarum jam. Kemudian pastikan di sini tidak ada pergerakan atau jarak bebas. Setelah itu, ketika ini nggak ada jarak bebas, kita lihat di knokernya. Jadi syaratnya
Di knocker joint itu tidak ada jarak bebas, dan di knocker antara knocker dan master cylinder itu tidak ada jarak sama sekali. Jadi kita untuk memastikannya kita gunakan aja ini filler gauge yang paling kecil atau 0,05. Kita masukkan ke sini. Kalau dia bisa masuk, berarti knocker joint dan knocker pinnya itu terlalu kencang dia, tidak ada jarak bebas. Sehingga dia hampir tertarik. Seperti itu. Kita masukkan aja seperti ini. Nah, ketika ini tidak bisa masuk, berarti dia penyetelannya sudah benar. Itu. Nah, sampai sana ada yang tanyakan? Gampang ya. Jadi pertama pastikan dulu jarak main bebas dari rem belakang itu 10-20 mm atau 1-2 cm. Kemudian kalian kendorkan mur yang di connecting cable. Kemudian pastikan antara knocker dan knocker joint dan knocker pinnya itu tidak ada jarak main bebas, jarak bebas. Kemudian yang terakhir pastikan di knockernya dan master silinder itu tidak ada jaraknya, tidak ada kerenggangannya yang di sini. Kemudian setelah itu baru kencangkan balik mur yang di connecting cable. Kita kenyangkan. Nah, seperti itu. Untuk memastikan lagi apakah ini sudah bekerja dengan bagus, kalian tinggal menekan dengan penuh rem belakang, kemudian pastikan yang di depan di roda depan itu tidak terkunci dia. Ketika kalian menekan rem belakang secara penuh, yang di depan itu roda depannya tidak terkunci. Nah, jika roda depan terkunci berarti ada yang salah pada penyetelan di sini. Seperti itu. Nah, sampai sana ada yang tanya kan? Gampang kan? Oke, jadi itulah sekilas praktek atau praktek kecil yang kita lakukan untuk memastikan gimana sih cara penyetelan dan pemeriksaan dari sistem mechanical CBS. Nah, jika sampai sana tidak ada yang tanyakan, berarti pelajaran hari ini kita sampai di sini saja. Dan untuk presentasi itu sih blend dan kira-kira. Nah, sampai sana untuk materi kita kali ini, kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak ada pantun terakhir buat kalian, supaya, singkiran. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu berguna buat kalian di industri ataupun dimanapun kalian menemukan masalah yang seperti tadi. Jika kalian, tolong ya setelin CBS-nya ini kok rem depannya terkunci ketika rem belakang ditekan, nah, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kalian. Nah, mungkin teman kalian ada yang bertanya materi apa yang kita pelajari hari ini. Kalau kalian bisa, silakan diajari temannya karena ilmu nggak akan habis kalau kalian bagi seperti itu. Nah, sebagai penutup, Bapak punya pantun buat kalian. Kan ibu akan tahu kan? Apa pantun ini kan nyapang pantun. Barang ada pertama quote, ada kedua pantun seperti itu. Oke? Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam satu hati. Bye. Udah menit Pak Ade? Oh, pas. Cuma ada masalah.